Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Denny, silakan masuk Pak Denny. Ya, terima kasih banyak Pak Yusuf. Bolehkah saya minta waktunya sebentar? Ini ada yang mau saya ceritakan nih Pak. Tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di dalam kelas Pak, seperti itu. Oke, silakan Pak Denny. Kira-kira apa yang Bapak mau ceritakan dengan saya? Silakan diceritakan dari hati ke hati, saya siap mendengarkan. Jadi permasalahan di kelas Pian, silakan Pian sampaikan seperti itu. Silakan Pak. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Pak atas waktunya. Jadi begini Pak ceritanya nih. Saya kan dalam beberapa hari ini mengajar di beberapa kelas di sekolah kami kan di kelas 7 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian di kelas 8, kelas 9 kami masih menggunakan kurikulum 2013 Pak, seperti itu. Jadi rasa-rasanya Pak seperti ini, saya ingin meningkatkan kompetensi yang saya miliki terutama dalam hal mengelola di kelas saya itu Pak. Oke, jadi menurut Pak Denny, Pak Denny masih lemah dalam kompetensi, jadi ingin meningkatkan kompetensi seperti itu Bapak Denny ya. Jadi menurut betul, Pak Denny sendiri, apa yang sebenarnya Bapak harapkan dari obrolan kita ini hari ini? Kira-kira apa yang Pak Denny harapkan? Ya saya berharap Pak datang ke tempat sampean ini melakukan tatap muka obrolan ini, saya berharap Pak bisa suatu saat saya menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, terutama dalam mata pelajaran saya yaitu mata pelajaran IPS Pak. Seperti itu Pak. Oh iya siap. Jadi Pak Denny, tujuan Pak Denny menghadap saya atau mengobrol-ngobrol sebenarnya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa seperti itu Pak Denny ya. Ya Nah, betul Pak. menurut Pak Denny sendiri nih, untuk menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa tadi itu, apa yang sudah Pak Denny lakukan untuk mencapai tujuan tadi itu? Mencapai tujuan supaya Pak Denny bisa menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan. Jadi apa yang sudah Anda lakukan seperti itu? Ya, coba saya ingat-ingat kembali Pak. Kalau menurut saya nih Pak, ada beberapa hal yang sudah saya lakukan untuk mengelola kelas saya supaya kiranya kelas saya itu bisa kondusif, kemudian pembelajaran yang saya laksanakan itu bisa menyenangkan. Itu saya sudah mencoba berbagai cara Pak, salah satunya adalah metode pembelajaran sudah saya terapkan. Kemudian model pembelajaran juga sudah saya laksanakan. Tapi menurut saya apa yang sudah saya laksanakan itu Pak, belum ada yang benar-benar efektif seperti itu Pak Yusuf nih. Oke. Jadi kalaunya kita kasih poin nih dari 1 sampai 10 tuh kira-kira posisi Pak Denny di mana itu kira-kira? Kalau dikasih skala nih Pak 1 Iya, sampai hanya skala 10, 1. kira-kira untuk keadaan kelas saya itu ya sekitar di angka 4 lah Pak. Oke. Jadi di angka 4 lah. Jadi berarti memang benar-benar pengelolaan kelasnya kurang seperti itu menurut Bapak ya karena di angka 4. Jadi Iya betul Pak. oke 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 oke. Nah, untuk mencapai itu kira-kira yang ingin Pak Denny harapkan dari skala 1 sampai 10 itu di mana kira-kira yang Pak Denny inginkan? Di angka berapa tuh? Sebenarnya Skalanya. yang saya inginkan Pak, kalau asalnya ini kan di angka 4, kalau angka 4 tuh ya saya anggap untuk gambaran kelas saya itu sebenarnya sudah sesuai di angka 4 itu. Tapi sebenarnya dari hati saya yang paling dalam itu mengharapkan kelas saya itu nantinya untuk tingkat kondusif dan pembelajaran yang saya menyenangkan itu kira-kira mudah-mudahan nih Pak bisa sampai ke angka
6 minimal, ya maksimalnya 7 lah seperti itu Pak. Karena saya tidak berani juga terlalu tinggi karena kan step by step seperti itu Pak. Oke, jadi siap Pak Denny. Jadi saya memahami apa yang Pak Denny rasakan karena masih di skala 4 padahal keinginan Pak Denny sendiri sampai skala 7 atau di atasnya. Nah, Ya. pertanyaannya seperti ini lagi Pak Denny. Kira-kira yang menjadi tantangan Anda Pak Denny dalam mencapai tujuan tadi, tujuan yakni untuk mencoba berbagai pembelajaran yang menyenangkan tadi itu. Kira-kira tantangan yang dihadapi itu sebenarnya yang paling konkret itu apa ya Pak Denny kira-kira? Ya, sebenarnya tantangan untuk mencapai tujuan dari angka 4 ke angka 7 tadi Pak, Iya. sebenarnya fokusnya ini saya masih kesulitan seperti itu Pak. Kesulitan dalam artian ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas, saya sangat sulit untuk mengendalikan siswa saya yang suka Oke. berbicara misalkan, ngobrol asik-asik bermain sendiri, kemudian suka uring-uringan, ngantuk-ngantuk pada saat pembelajaran. Jadi Oke. kesimpulannya itu saya sulit rasanya untuk mengendalikan siswa-siswa saya seperti itu, Pak. Oke, jadi menurut Pak Denny yang menjadi tantangan dari kegiatan belajar tadi adalah kesulitan dalam mengendalikan siswa, seperti itu Pak Denny ya? Betul sekali Pak Yusuf. Kira-kira menurut Pak Denny nih, apa yang kira-kira Pak Denny butuhkan untuk mengatasi kendala itu atau supaya Pak Denny bisa mencapai tujuan dan kendala tadi bisa kita atasi tadi. Kira-kira menurut Pak Denny nih, apa yang dibutuhkan sementara ini? Yang saya butuhkan tentu Pak, yang pertama itu adalah yang pertama dan utama nih Pak, yang saya butuhkan itu adalah strategi yang tepat Oke. untuk mengendalikan siswa yang suka bermain sendiri, ngobrol sendiri, malas-malasan, tidur-tiduran. Itu kira-kira strategi yang tepat itu seperti apa? Itu mungkin harapan Oke. saya, Pak. Ya. Oh, baiklah Pak Denny, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara tadi ini di saat pelajaran. Jadi Ya, baik, menurut Pak. Pak Denny sendiri nih, strategi apa yang paling tepat nih kira-kira untuk mengendalikan siswa yang suka bicara nih? Kira-kira apa strategi yang paling tepat menurut Pak Denny? Kalau menurut saya sih, Pak, mudah-mudahan ini tepat. Kalau menurut saya yang pertama itu yang saya harus lakukan adalah memahami karakter peserta didik. Jadi yang pertama Oke. itu adalah memahami karakter peserta didik. Jadi kita harus Oke. mengetahui dulu peserta didik itu suka berbicara itu apa penyebabnya. Oke, penyebabnya. Kemudian apakah karena mereka tidak memahami materi tersebut? Itu bisa ada kemungkinan seperti itu. Kemudian juga bisa karena mereka merasa bosan dengan apa yang sudah saya ajarkan. Karena Oke. mungkin ini kaitannya dengan media pembelajaran atau karena memang mereka itu hanya cari-cari perhatian saja seperti itu, Pak. Oke. Oke, jadi menurut Pak Denny tadi yang menyebabkan siswa tadi itu suka berbicara di dalam saat pembelajaran berlangsung itu ada 3 Pak Denny ya. Yang pertama tadi karena siswa tadi tidak memahami pelajaran, yang kedua Ya, betul, Pak. bosan gitu, dan yang ketiga mereka ingin mencari perhatian. Nah, jadi menurut Bapak Denny sendiri dari 3 penyebab tadi nih, mana yang merupakan penyebab yang paling dominan di antara siswa-siswa Bapak tadi ini? Yang Saya paling pikir dominan sih, Pak, iya. kenapa anak-anak itu suka berbicara, suka tidur-tiduran, ya mungkin karena eh, mereka tidak memahami, Pak, materi yang saya ajarkan. Seperti itu mungkin, Oh, Pak Yusuf. wah, saya cenderung sependapat nih dengan Bapak Denny bahwa siswa itu biasanya kurang memperhatikan kalaunya mereka tidak memahami pelajaran. Benar apa yang Pak Denny sampaikan. Lalu menurut pendapat Pak Denny sendiri nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik itu dan tidak bosan sehingga mereka memahami mata pelajaran yang Bapak ajar. Jadi kira-kira murid-murid itu supaya asik
apa saja yang bisa membuat murid itu asik dan memperhatikan? Ya, kalau menurut saya Pak, seharusnya sesuai dengan apa yang saya dapatkan selama mengikuti pengembangan diri, seharusnya pembelajaran yang saya laksanakan itu yang pertama harus berorientasi terhadap murid. Oke. Kemudian tidak melaksanakan pembelajaran satu arah atau Oke. teacher center. Artinya kan murid diminta aktif untuk Oke, kegiatan siap. pembelajaran. Kemudian yang Iya. ketiga, ini menurut saya juga nih Pak, perlu Oke. adanya ice breaking ataupun games supaya kiranya kegiatan pembelajaran itu bisa lebih lebih menarik lagi. Mungkin Oke, seperti itu Pak. jadi menurut Pak Denny supaya membuat murid asik dan tidak bosan tadi, yang pertama melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang kedua aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir mungkin ada ice breaking-nya mungkin seperti itu Pak Denny ya. Jadi Ya, lalu betul sekali. menurut Pak Denny sendiri terkait siswa yang suka berbicara selama pembelajaran tadi nih, apalagi strategi yang menjadi prioritas, strategi yang menjadi prioritas yang dalam waktu dekat ini akan Pak Denny laksanakan untuk merubah sikap siswa-siswa Bapak tadi? Oh ya, untuk melakukan apa namanya tindakan atau strategi saya untuk yang menjadi prioritas lah Pak, untuk Nggih, siswa nggih, saya yang sering nggih. berbicara ketika saat saya Oke, siap. menjelaskan. Nggih, Yang pertama adalah yang saya panggil dulu, saya berikan penguatan positif, karena kan di kesepakatan kelas itu sudah jelas bunyinya oke. bahwa siswa itu harus saling saling menghargai. Jadi Oke, ketika ya gurunya siap, itu betul. menjelaskan, siswanya supaya bisa mendengarkan seperti itu Pak. Kemudian juga yang menjadi prioritas saya juga strateginya yaitu memberikan pujian, kemudian reward kepada siswa yang cenderung apa namanya mendengarkan penjelasan saya seperti itu Pak. Oke, jadi menurut Pak Denny yang perlu dilakukan dan yang menjadi prioritas dalam waktu dekat yang akan dilakukan adalah memberikan penguatan positif seperti itu Pak ya, dan yang kedua Ya, memberikan pujian dan penghargaan. Bagus sekali apa yang Pak Denny rencanakan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara amin, amin. bertahap. Selanjutnya begini Pak Denny, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tadi, strategi yang menjadi prioritas tadi nih, apa komitmennya Pak? Silakan Pak. Ya, dari kegiatan obrolan kita ini Pak, saya berkomitmen nantinya ke depan untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Yang pertama itu, kemudian menggunakan sumber belajar yang variatif, sehingga Oke, nantinya pada saat murid itu mengeksplorasi materi, mereka itu merdeka saat belajarnya Pak, karena diberi oke, siap. kebebasan. Kemudian saya juga akan membuat murid-murid saya itu merasa senang dalam kegiatan Oke. pembelajaran. Salah satunya tadi sudah saya sebutkan bahwa saya akan melaksanakan ice breaking, kemudian juga saya apa namanya memberikan pujian ataupun reward ketika murid saya itu ketika ditanya ia bisa menjawab, pada saat saya menjelaskan ia memperhatikan. Jadi seperti itu Pak Yusuf. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan komitmen yang Pak Denny sampaikan tadi bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, menurut Pak Denny terkait komitmen tadi, kira-kira ada nggak orang yang Bapak harapkan mengingatkan Pak Denny terhadap komitmen Bapak sewaktu-waktu Bapak lupa atau terlalu banyak kerjaan jadi tidak melaksanakan yang menjadi komitmen Pak Denny tadi? Siapa kira-kira Ya, Pak? yang menjadi pengingat saya nanti itu tentunya yang pertama adalah rekan sejawat. Rekan sejawat itu Oke. tidak semua rekan sejawat, ada rekan sejawat yang memang benar-benar mengerti, dan yang penting lagi, lebih penting lagi yang satu frekuensi seperti itu Pak. Oke, siap. Yang menjadi pengingat saya untuk komitmen saya ini,
yang lebih penting lagi adalah pimpinan, Pak. Karena memang sebuah kebijakan di sekolah itu tidak lepas dari yang namanya pimpinan. Mungkin dua dua orang itu nanti, Pak. Oke, ya terima kasih Pak. Mudah-mudahan apa yang Pak Denny inginkan dan strategi-strategi yang Bapak sampaikan tadi untuk meningkatkan minat belajar anak dan Bapak berhasil di dalam kelas bisa terlaksana, dan Amin. mudah-mudahan kepala sekolah dan rekan kerja Pak Denny benar-benar bisa membantu Pak Denny untuk menjalankan komitmen tadi. Amin, amin Pak ya. Terima kasih Mungkin banyak Pak Yusuf. tadi sudah Bapak sampaikan permasalahan. Sebenarnya saya tidak memberikan banyak solusi. Permasalahannya dari Pak Denny sendiri dan solusinya dari Pak Denny sendiri. Kira-kira ada yang lain Pak Denny yang ingin kita diskusikan lagi? Sudah Silakan Pak. cukup Pak, mungkin itu aja dulu untuk sementara Oke, ini. Mudah-mudahan ya. nanti kita ada waktu lagi Pak, ada lebih banyak waktu lagi untuk sharing-sharing seperti ini, sangat Oke, bermanfaat Pak. Ya. siap. Harapan saya mudah-mudahan apa yang menjadi kendala bisa diratasi dengan strategi-strategi Bapak tadi seperti itu. Terima kasih Pak Denny sudah percaya kepada Ulun. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan hari ini. Silakan kalau memang tidak ada yang perlu kita bahas lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Denny. Boleh Ulun masuk ke ruangan pian? Waalaikumsalam Pak Yusuf. Silahkan masuk. Silahkan duduk Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny sudah meluangkan waktu. Pak. Terima kasih. Baik Pak, bagaimana kabarnya nih Pak Yusuf? Alhamdulillah Pak, baik. Hari ini alhamdulillah baik. Saya habis mengajar, sehat walafiat seperti biasa. Pak, Bapak Denny sendiri bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, baik. Ini cuma ada sedikit pekerjaan yang saya harus selesaikan nih Pak Yusuf. Wah, jadi kada enak nah, habis mengganggu pian seharusnya sibuk. Tapi kada apa-apa kalau mengganggu Pak lah, kira-kira nggak apa-apa Pak ya? Iya Pak, sedikit aja lagi nih selesai Pak. Nanti Oke. bisa saya selesaikan di lain waktu. Bagaimana nih Pak Yusuf? Apa ada yang perlu dibicarakan mungkin atau seperti apa Pak Yusuf? Iya betul Pak, sebenarnya saya menghadap pian ini ada yang ingin Ulun ceritakan, Ulun share lah. Jangan sampai masalah ini kalau Ulun tampung sendiri takutnya tidak menemukan solusi seperti itu Pak. Ya, kalau boleh tahu cerita apa nih Pak Yusuf? Jadi masalahnya seperti ini Pak, murid-murid saya tadi waktu saya mengajar tadi itu di kelas kurang semangat seperti itu Pak. Jadi Kurang semangatnya semangat. kurang, padahal menurut saya perangkat sudah saya siapkan, terus materi ajar sudah saya siapkan dengan baik begitu. Cuman anak-anak kayaknya bosen, ngantuk, dan bicara sendiri seperti itu Pak Deddy. Mungkin saya minta kiat-kiat nih bagaimana caranya saya bisa mengatasi hal-hal seperti itu. Oh ya, berarti murid di kelasnya Pak Yusuf, waktu Pak Yusuf mengajar mata pelajaran PKN, Iya, itu menurut betul. Bapak kurang semangat belajarnya. Nggih Pak, nggih. Ya, seperti itu mungkin ya Pak ya. Nggih. Ya, memang kalau menurut Pak Yusuf nih, murid yang bersemangat itu seperti apa sih Pak kalau boleh tahu nih? Kenapa ulun sampaikan tadi anak-anak murid kurang semangat? Karena saya lihat tadi itu menurut saya murid-murid bersemangat itu kalau guru menjelaskan pertama kan mereka memperhatikan seperti itu. Ya. Ketika saya menjelaskan materi itu memperhatikan sangat antusias, terus ada timbal balik atau dalam bahasa yang lain aktif. Terus mereka tidak asik sendiri. Terus Ya. bahkan ada Pak tadi yang malah tidur-tiduran seperti itu. Masalah-masalah seperti itu yang kita sebagai guru kan nggak enak juga melihatnya. Ya, betul sekali Pak. Berarti nih Pak Yusuf ini berharap bahwa murid yang Pak Yusuf ajar itu yang pertama tadi antusias, kemudian aktif saat belajar, bukan malah justru tadi asik sendiri dengan temannya. Ya, kemudian bahkan tadi Pak Yusuf bilang ada yang sempat tidur ketika ya, Pak Yusuf menjelaskan. Jadi seperti itu ya Pak ya? Nggih.
Kalau misal nih Pak, saya buat nih skala 1 sampai 10, kalau 1 itu artinya tidak ideal dan 10 itu artinya sangat ideal, kira-kira untuk gambaran murid Pak Yusuf di kelas pada saat Pak Yusuf mengajar PKN itu kalau diskalakan untuk semangat belajarnya dari angka 1 sampai 10 kira-kira ada di angka berapa nih Pak? Menurut saya sih Pak, murid saya itu ya mungkin di angka 5 lah. Karena kenapa jadi 5? Karena walaupun ada beberapa yang mengikuti dengan baik, cuman sebagian besar itu tadi kondisinya ada yang ngantuk, malas-malasan. Jadi angka 5 kayaknya pas tuh mencerminkan siswa-siswa yang malas tadi itu. Ya, Dan saya merasa gagal kayaknya di situ, Pak. ya. Berarti untuk kategori semangat belajar ini Pak Yusuf menyimpulkan bahwa tadi ada di level 5 kata Pak Yusuf Iya. itu sudah Iya, betul, Pak. cukup. Ya, untuk gambaran saat ini nih Pak. Lalu Iya, iya. kemudian Pak, kira-kira menurut Pak Yusuf lagi, inginnya Pak Yusuf itu untuk semangat belajar anak-anak itu di level berapa Pak kira-kira? Kalau di angka 1 sampai 10, kalau tadi di 5, sekarang inginnya Pak Yusuf itu kira-kira untuk mencapai angka berapa? Kalau saya boleh berharap sih tidak perlu muluk-muluk, Pak, anak siswa saya itu. Cukup di Ya, angka 7 saya rasa itu sudah cukup baik. Cuman syukur-syukur kalaunya ke depannya saya bisa membuat anak-anak sampai di angka 10 maksimal lah seperti itu. Ya, tapi sekarang minimal 7 dulu lah. Itu ya, yang itu yang saya kehendaki sebenarnya, Pak. ya saya menangkap Pak. Jadi Pak Yusuf berharap dari angka 5 menjadi angka 7. Oke Nggih. Pak, seperti itu ya Pak ya. Ini Pak, jadi kira-kira nih Pak Yusuf untuk meningkatkan semangat belajar dari angka 5 ke angka 7, Pak Yusuf sebenarnya sudah melakukan apa saja sejauh ini Pak Yusuf? Sebenarnya untuk mencapai pembelajaran yang maksimal, saya sebagai guru sudah berusaha, Pak. Yang pertama, saya sudah mengasesmen gaya belajar murid-murid saya. Terus yang Ya, kedua, saya juga mencoba untuk membuat materi PPKN itu relevan dan sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah dan tempat tinggal anak siswa saya. Terus ya. membuat pembelajaran supaya lebih menarik, supaya semangat belajar anak-anak itu tambah meningkat seperti itu, Pak. Oh ya, jadi Pak Yusuf itu sebenarnya sudah melakukan asesmen kepada Iya. murid-murid Pak Yusuf, khususnya itu Iya asesmen betul, gaya Pak. belajarnya. Kemudian Pak Yusuf ini juga sudah memberikan materi pembelajaran yang relevan, kemudian kontekstual dengan kehidupan peserta didik. Memang PPKN Iya. ini tidak lepas Pak dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Sebenarnya Pak Iya Yusuf betul, Pak. sudah memberikan pembelajaran seperti itu ya Pak Yusuf ya. Sudah, Pak. Kira-kira dari kedua kedua cara tersebut Pak Yusuf, kira-kira menurut Pak Yusuf ini yang paling efektif di antara yang dua tadi yang mana kira-kira Pak? Menurut saya, Pak, yang paling efektif mungkin, dengan membuat materi yang relevan dengan kehidupan murid-murid tadi, Pak, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar mereka, rumah-rumah mereka. Mungkin mereka lebih suka, dan dampaknya supaya mereka lebih semangat kan di kehidupan mereka sehari-hari kan bisa langsung melihat tuh. Jadi diharapkan, mereka lebih semangat lagi. Oh ya, berarti Begitu, Pak. menurut Pak Yusuf, cara yang paling efektif itu adalah membuat materi pelajaran PPKN yang relevan dengan kehidupan murid, itu, menurut Pak Yusuf akan membuat murid lebih bersemangat Ya. lagi dalam belajarnya, itu menurut Pak Yusuf ya? Ya betul Pak, saya kira seperti itu dan mudah-mudahan mereka lebih termotivasi lagi kah seperti itu Pak. Jadi anak-anak Ya. bisa termotivasi. Ya, kalau menurut Pak Iya. Yusuf lagi nih, kira-kira selain cara yang tadi, cara yang membuat materi ajar yang relevan tadi, kira-kira ada nggak Pak Yusuf nih strategi yang lain mungkin yang bisa meningkatkan semangat belajar murid selain yang tadi, Pak? Iya mungkin cara-cara mungkin banyak Pak selain dua tadi itu mungkin ada cara yang lain lah yang supaya semangat murid-murid bisa meningkat. Saya kira ada Pak. Apa itu caranya kalau saya boleh tahu, Pak Yusuf? Eh,
Saya pikir untuk menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik kayaknya lebih memungkinkan, Pak, seperti itu. Media pembelajaran seperti apa Pak Media Yusuf mungkin? pembelajaran, dia ya media pembelajaran bisa media yang ada audio visualnya, terus audio visual itu kan mereka bisa melihat, bisa mendengar langsung, mudah-mudahan Iya, yeah, bisa membuat semangat belajar anak-anak itu meningkat, Pak. Oh ya, jadi menurut Pak Yusuf, media pembelajaran yang dibuat lebih menarik itu bisa meningkatkan semangat belajar Iya, peserta iya. didik. Nah, untuk media pembelajaran ini Pak, nanti Pak Yusuf bikin sendirikah atau mungkin searching download dari internet seperti itu Pak? Ya untuk sementara ini sih pengennya buat sendiri sebenarnya, Pak. Cuman karena mungkin keterbatasan kemampuan saya, jadi untuk sementara ini saya akan mencoba mencari materi-materi di YouTube dulu mungkin, Pak. Nanti Oh sambil ya, saya belajar serta membuat media audiovisual sambil belajar, sebelum belajar saya ngambil di YouTube dulu lah. Mungkin seperti itu, Pak. oh ya, sangat luar biasa Pak. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Bapak rencanakan. Mudah-mudahan nanti itu bisa membuat semangat belajar anak didik Bapak itu meningkat seperti itu Pak. Oke, Jadi terima kira-kira kasih. nih Pak, untuk rencana yang Bapak sebutkan tadi, itu kapan rencana untuk memulainya Pak Yusuf? Karena kebutuhan anak didik saya ini mendesak, kayaknya 1 atau Ya, 2 minggu ini mungkin harus saya terapkan, Pak. Siap, mudah-mudahan bisa berhasil lah seperti itu, Pak. iya. Berarti minggu depan kah Pak? Seperti itu? Untuk pelaksanaan rencana ini? Satu satu atau 2 minggu ke depan lah, Pak, Oh iya bisa iya. bisa saya laksanakan. Baik Pak, tadi Bapak sebutkan bahwa akan membuat media pembelajaran audio visual yang lebih menarik untuk meningkatkan Nggih, semangat nggih. belajar peserta didik. Kira-kira Pak Yusuf ini perlu tidak bantuan dari teman mungkin atau rekan sejawat yang bisa membantu Pak Yusuf untuk melaksanakan rencana Pak Yusuf tadi? Kalau bantuan teman itu pasti, Pak, saya pasti perlukan lah kan, nggak mungkin kan Iya ya. saya bisa sendiri, saya pasti tanya-tanya lah. Karena kebetulan di sekolah saya itu, di sekolah kita kan ada beberapa guru yang, menguasai di bidang itulah. Nanti saya coba-coba untuk minta bantuan dengan beliau-beliau, bagaimana caranya membuat pembelajaran yang inovatif, yang bisa membuat siswa bersemangat. Dan mungkin, yang selanjutnya saya akan mengikuti pengembangan diri terkait, media-media, dalam hal ini mungkin saya akan mencoba mengikuti pelatihan, Pak. Iya Mudah-mudahan iya. ada, Ya. gitu, Pak. Baik Pak, Pak Yusuf, untuk jadi Pak Yusuf tadi bilang bahwa untuk membuat media audiovisual ini perlu bantuan kepada Iya, rekan sejawat Bapak yang ada di sekolah, terutama yang ahli di bidang IT, yang bisa mengoperasikan media pembelajaran, bisa membuat media pembelajaran yang inovatif tentunya. iya Kemudian betul. Pak Yusuf tadi berkata bahwa akan mengikuti kegiatan pengembangan diri, pelatihan diri, baik itu secara daring, kemudian secara luring, yang Iya, kaitannya nanti akan melatih Bapak untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Bukan seperti itu, Pak? betul sekali Pak Denny, mudah-mudahan bisa saya, laksanakan lah, mudah-mudahan ada juga, waktu dan kesempatannya. Ya, baik Pak Yusuf, itu sangat bagus sekali, rencana Pak Yusuf sudah sangat bagus sekali. Mudah-mudahan nanti semuanya terlaksana dengan baik. Nah, Pak Yusuf, ini percakapan kita kira-kira apa yang Bapak Yusuf dapat dari obrolan kita yang tadi, Pak Yusuf? Oh iya Pak, dari percakapan ini saya bisa menarik kesimpulan bahwa untuk mengatasi permasalahan semangat belajar ini, saya harus bisa mengkolaborasikan antara materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata peserta didik dengan membuat media pembelajaran semenarik mungkin, Pak.
dengan menggunakan bisa audio visual. Sehingga nantinya murid-murid saya bisa lebih semangat dan tidak seperti sekarang, mungkin seperti itu, Pak. Oh ya, tentu harapan Bapak, Pak Yusuf ingin permasalahan tentang semangat belajar murid ini teratasi dengan cara tadi sesuai yang Bapak rencanakan, yaitu yang pertama mengkolaborasikan antara pembelajaran materi ajar yang relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Kemudian tadi Pak Yusuf juga berkata bahwa akan membuat media audio visual yang menarik sehingga nantinya ke depan muridnya Pak Yusuf bisa lebih bersemangat lagi di dalam belajarnya. Baik Pak, itu sangat luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan lagi apa yang sudah Pak Yusuf rencanakan, apa yang sudah Pak Yusuf cita-citakan itu bisa secepatnya terrealisasi seperti itu Pak Yusuf. Sebenarnya menarik sekali Pak obrolan kita pada pagi ini. Saya sangat penasaran nanti setelah Pak Yusuf menerapkan pembelajaran yang sudah Pak Yusuf rencanakan tadi, itu saya sangat penasaran sekali Pak bagaimana nanti perkembangannya seperti itu Pak Yusuf. Iya, terima kasih banyak Pak atas perhatiannya. Ya. Nanti Pak Yusuf jangan lupa kalau sudah diterapkan rencananya nanti bisa diceritakan lagi bagaimana nanti hasilnya. Siap Pak, terima kasih banyak. Saya juga menyampaikan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk bisa sharing bersama saya. Saya harap walaupun hari ini pembicaraan kita sederhana, tapi bisa membuat perubahan pada diri saya Pak terkait hal pembelajaran. Mudah-mudahan saya bisa mengajar dengan baik, bisa menerapkan apa yang telah saya sampaikan tadi seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Saya sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya karena sudah mengganggu aktivitas Pian. Tidak apa Pak, ya tidak jadi masalah. Di lain kesempatan saya akan sewaktu-waktu minta masukan dari Pian terkait media pembelajaran seperti itu. Iya siap Pak, siap. Ya mungkin ada hal lain Pak yang ingin disampaikan, mungkin yang ingin diobrolkan. Mungkin tidak Pak. Terima kasih banyak. Ini sudah saya sudah karena sudah mengganggu Pian. Minta izin ulun keluar dari ruangan Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.